daerah angkernya. Pas lagi lewat kebun teh itu Om. Kebun tebu ya? Kebun tebu kan, berdua kan. Kok Fitri kok diem aja gitu kan ya. Oh iya. Saya ngeliat kanan kiri kan gitu kan. Saya tanya, "Fit, ini kayaknya tebu ya?" Nggak tahu. Kayak tebu nih, kebun tebu nih. Nggak tahu dan nggak mau tahu katanya. Soalnya dia lagi baca ayat kursi. Kayaknya ada hampir 10 kilo. Coba cerita Om, waktu di kebun tebu aku gimana Om? Iya. Tiba-tiba Iya, jadi sebelum kita masuk kebun tebu itu speednya Bung Ovi kayaknya 15 ya, 15 km per jam. Begitu melewati rel, tiba-tiba masuk hutan tebu ini. Facebookku tak kirim link ini ya. Oh iya. Ya. Lagi SP tuh. Nanti aku dikasih linknya ya. Oke. Alternatif dulu lah kita itu. Oke, Sobat Quest Makan Ngopi Channel, jumpa lagi. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan para peserta Audax 300 kemarin. Apakah mereka under COT atau enggak ya? Kita lihat. Ada Om Tri, ada Teh Fitri, Taufik, Om Paul yang ikut. Kalau Om Boni ini Jakarta Jogja nih. Ini mantan Audax 200 ya. Jadi kemarin Audax 300 ya. Iya. Langsung. Kita ada di Pale Bike and Coffee di Aquatic Stadium GBK ya. Gimana Teh Fitri kemarin? Oh iya. Nah, ini satu-satu aja cerita ya. Satu rame-rame. Iya. Rame-rame kita kan. Teh Fitri dulu dah. Aku gimana ya? Kalau mau cerita. Startnya mulai jam berapa kemarin? Start kita kan grup C. Iya. Jadi grup C itu kita dapat startnya jam 5.45 ya. Kan mulai grup A itu 5.15. Terus grup B-nya 15 menit kemudian. Kita grup C 5.45. Jadi kita start 5.45, harusnya finish itu 20 jam COT gitu kan. Pakai sepeda apa nih Teh Fitri kemarin? Aku pakai road bike akhirnya gitu. Karena tadinya latihan selalu pakai touring bike gitu. Karena pengalaman dari Audax 200 kemarin ya jalannya kan wah gitu lengkap lah dengan segala terrain gitu. Jadi kita mikir kita pakai touring bike aja nih buat ngatasin jalan yang geradakan itu gitu. Tapi pas lihat mapnya, dikasih mapnya berapa hari sebelum hari H, elevation gain 2400. Oke. Nggak kebayang kalau pakai Brompton ya. Kalau Taufik gimana nih? Aku sih sebenarnya bukan yang terkuat ya, tertabah. Istilahnya peserta yang tertabah ikut Audax 300. Bisa juga dibilang yang ngorbanin Om Paul gitu. Oke. Ngorbanin Om Paul. Jadi, untung Om Paul nggak punya teman kayak beda sama Om Tri. Sama, ya aku juga terpaksa ngorbanin Om Tri salah satunya ya. Jadi kita berdua ini peserta yang mengorbankan orang lain. No one left behind ya. Dengan moto no one left behind, tapi si Iron Man terpaksa harus merendahkan martabatnya Kalau lulus wah, COT. Oke, ada kopi ya. Sambil ngopi aja nih kita santai-santai ya. Teh, aku suka teh. Oke. Jadi waktu di perjalanan kemarin itu juga setiap 15 kilo aku mencari teh. Oh. Teh manis. Itu cerita makan-makan ntar dulu. Ini promosi dulu. Oh, promosi siap. dulu. Taufik pakai RB juga? Ya, aku lebih yang ke all round
RB Allround ya, yang memang bisa di segala medan. Wes. Tapi latihan kita terbatas banget karena bulan puasa ya. Iya, jadi Oh iya, Karena nanti kita cerita latihannya seperti apa ya. Sekarang sepeda dulu. Ini startnya sama bareng ya? Startnya barengan. Startnya Ya? barengan, ada foto Bareng-bareng. startnya bareng-bareng. Nanti finishnya nanti aja ceritanya dan sekarang. Nanti nggak menarik lagi kalau cerita di Fotonya awal. berempat bareng Oke. gitu startnya, cajeng gitu. Kayaknya itu memang yang paling menarik itu kita berdua. Iya. Karena kalau teman-teman tahu Taufi itu kan audaknya hari apa tuh? Startnya Hari Sabtu. hari Sabtu. Hari Jumat siang itu Taufi udah berangkat ke Bekasi ya. jam berapa itu berangkat ke Bekasi? Takut macet katanya. Habis juhur. Oh, habis zuhur langsung berangkat tuh hari Jumat siang ya. saving tenaga sama lihat medan. Tapi malamnya bisa tidur nggak tuh? Alhamdulillah minum obat batuk kan Oh, emang iya. gatal. Makanya pas ketemu sama Om Paul pagi kok suaranya beda ya. Sorry Om Paul. Untung udah di swab. Oke, kalau Om Paul gimana nih? Ini pengalaman audak ke berapa nih? Ini pengalaman audak Kedua ya? Oke. apa yang diceritakan? Dari pengalaman pertama, terus kedua ini gimana perbandingannya Om? Medannya, treknya gimana? Kalau yang pertama Lelaki itu kan besi. 200 kilo ya, Om. Nah, Biasa aja sih. naik RB juga? Saya pakainya besar. Oh, pakai Surly. Kalau yang sekarang, yang 300? 300 juga pakai driver. Dua Oh, berapa? dua Siap, belakang. Disensor aja nanti ya, Om. Ya. Jenis keadaannya gravel. Iya, saya Oke. pakai driver. Lagi, Om. Terus start bareng ya? Ya, jadi kami startnya bareng, cuman mulai terpisah jauh itu di kilometer 12, Om. Oh, Jadi jadi berapa orang nih satu grup? Jadi kami awalnya berempat. Berempat ya, sama Untri ya? Ya, nah, cuman di kilometer 12 kami berpisah. Berpisahnya udah jauh di situ. Oh. Karena kami ya entah apa istilahnya ya, ban kami ban Gue lihat sempat bannya bocor ya, Ya. Taufi ya? Mobil bocor. Itu sengaja atau enggak ya? Jangan-jangan sengaja itu ya? Cari masalah aja 12 kilometer. Masa baru 12 km depan udah bocor? Iya. Iya, udah minta istirahat Wah, aja. sengaja ya? Ada pakunya loh. Iya. Beneran ada paku. Aku mau foto pakunya udah dibuang Beli, sama Om Bang. beli, Aku beli. pikir Oh, harus beli. foto gitu kan. Itu di daerah mana tuh? Belum masuk Jonggol. Kira-kira masih di Bekasi. Masih di Bekasi lah, 12 kilometer. Baru 12 kilo dari Decathlon. Oh, oke. Oke. Ya. Menyedihkan. Dan- Mukanya nggak enak banget Dan Mas di Bang. kilometer 50-an giliran ban saya lagi yang bocor. Oh, Jadi lu gitu ya? nggak berasa Jadi bersalah setelah banget. Langsung bahagia. pecah semua, ban saya bocor juga. Jadi nular ya emang ya? Jadi seru ya? Itu namanya takdir. Oke. Takdir. Kalau Om Tri ini gimana nih? Nah, pengalaman dampingin teman-teman itu gimana? Dampingin teman-teman gimana nih? Oh, ya kalau saya tuh terus terang deg-degan ya selama di jalan gitu. Jadi deg-degannya tuh satu, sepedanya ini kuat apa enggak? Bukan orangnya loh. Kenapa rupanya? Kenapa? Rupanya? Kenapa ya? Karena misalnya tadi ya bocor, Oh, gitu, oke. rantainya putus, apalah masalah teknis ya. Karena kalau orangnya bisa digendong ya. Orangnya masih bisa suruh pulang kan gitu kan. Nah terus orangnya gitu. Jadi orangnya karena ini kan 300 ya, ini bukan yang sederhana. Iya, iya. Jadi makannya mesti bener, minumnya, istirahat gitu ya. Ini mesti dipikirkan selama ini belum pernah yang sejauh itu terus menerus ya. Terus menerus gitu. Itu yang Tapi saya dengar ada yang kebanyakan istirahat. Nah, sekarang kalau Jangan dulu katanya, bicara jangan dulu. persiapannya latihannya gimana tuh kemarin? Sampai bisa finish di Audak 300 ya? Finish ya? finish ya. Finisher. Kita sudah terlatih menghadapi kenyataan hidup. Gitu. Gak setahu saya sih ada yang sangat-sangat penting ya. Ada dari kita yang minum kopi pahit sebelum lomba supaya bisa merasakan pahitnya. Kehidupan. Padahal hidup udah pahit ya. Hidupku belum pernah pahit Om. Jadi aku mau merasakan pahit dari kopi. Ada latihan khusus nggak? Bareng-bareng atau diserahin masing-masing aja kemarin untuk persiapan Audaknya? 2 minggu Mungkin sebelum bisa dijelasin perbedaan persiapan 200 Ya, yang dulu. dengan yang Kalau 300. Om Tri kan udah berulang kali kan Audak ya? Udah keberapa nih? Saya kebetulan baru 2 kali. Oh, 2 kali juga ya? Ya, tapi karena memang saya udah Udah lama goes ya?
dia triatlet. Saya teriak. Wah, ya udah. Saya udah ini. Tapi Ya. kemarin menurunkan standar ya. Karena Jauh dia. Makanya sebenarnya dia kagak mau ikut di sini. Malu dia. Jadi kayaknya gini, kalau menurut saya tuh di antara teman-teman berempat ini sebetulnya Om Tri dan Om Paul bukan menurunkan standar. terus apa tuh? Jadi memang kita ada misi untuk mengantar dua nama ini minimal finish, Oh. syukur-syukur bisa di undercourt. Oke. Gitu loh. Kalau bicara Om Tri dan Om Paul, kayaknya kalau memang dua teman kita ini nggak mempertimbangkan itu, ya bukan takabur, rasa-rasanya sih Bisa ya? bisa lah. Oh, berarti ini over COT ya? Oh. Banget. Gini Om, yang ini over COT, yang Kalau Tau Fitri berapa jam tuh? Banget overnya. 2 jam, 300 kilo tuh berapa jam? 2 jam. Harusnya COT-nya kan 20 jam. Ah. Kita sampai finish 22 jam. 2 jam. Saat 22 panitia jam. sudah pada mau beres-beresin background. Nah kalau Kak Fitri overcoat, aku tuh very overcoat. Emang ke Ovi finish jam berapa tuh? Aku pokoknya 9 jam lebih dari Om. Enggak, ini jam berapa nih? Harus jelas nih. Jadi gini, Apa sih? setengah 11 siang. Dimana kita lewat sama Om Paul Setengah 11 siang hari berikutnya. Hari Minggu. Itu gue sudah minggat. Jangan salah. Berarti dari hari Jumat habis zuhur dia berangkat baru selesai goes hari Minggu jam 11. 10.30. 11 siang. Jam 11 siang. Gue udah nongkrong di sini, udah sarapan sana lagi tuh, udah balik lagi sini. Dan di Karawang ya Om Paul, di Karawang aku langsung nelpon hotel extend. Jadi 30 jam lah. Sabtu 5.45 29 ya? 28. finish 28. Minggu jam 11, setengah 11. Iya. Wah. Kan bertambah. Luar Bertambah. biasa ya. Kayaknya Bang Haji Lutfi harus ngasih tahu panitianya ada yang undercoat, overcoat dan ada yang tertambah. Aku Oh tertambah. iya. Kalau orang udah berpikiran untuk pulang. Kuat ya. Ya, kalau menurut saya justru Bu Ovi ini yang paling kuat. Nah, Cih. karena Juaranya yang paling kuat. Kenapa? Karena tahan goes, tidak tidur selama 29 jam. 29 jam. emang nggak tidur. Nggak tidur sama sekali. Di jalan nggak tidur. Sama sekali nggak tidur. Jadi goes terus. Oh. Istirahat I- banyak. itu itu strategi atau memang nggak ada strategi ya? Hah? Ini perlu dikelirkan ya. Kalau yang gue dengar, strateginya itu adalah Tidak perlu menikmati perjalanan, Nah. kayuhan per kayuhan. Yang penting finish itu aja yang Tapi ya jangan sampai jam setengah siang. 11 siang gitu lah Hari ya. Minggu itu dong. soal nomor 15. Oh gitu ya. Sebenarnya 300 masih kurang Om. Kalau bisa lebih panjang lagi kita mau sih. Iya. Karena yang kita inginkan itu adalah ketahanan goes. Iya. Cuman masalahnya visa berikutnya ini agak susah keluar tuh kalau untuk buat jarak jauh ya tuh. Iya. Iya kan? Janjinya itu setiap CP aku harus ngabarin suamiku. Ah. Ternyata karena aku udah di antara lemah mental di CP2 tuh mentalku udah drop, udah minta-minta nomor nomor HP yang bisa dihubungi. Jadi aku lupa ngabarin suamiku. Oh. Iya, iya. Tapi yang penting finish ya. Alhamdulillah itu yang aku takutkan, kalau aku nggak finish pun aku harus pulang besok Iya, pagi. udah jam 11, setengah 11 Minggu siang kan, nggak finish lagi kan ya. Iya, palingnya kan Sia-sia aku lah masih ya. nelpon Fitri Om Tri, nelpon Bang Haji untuk tolong kirim bantuan gitu kan. Tapi nunggu bantuannya itu paling nyampe juga jam 3 pagi gitu kan. Itu nggak ada tidur. Nggak ada. Cuman istirahat berhenti gitu nggak? Iya, istirahat berhenti. Berhenti ya? Cuma berhenti minum teh. Mau tidur nggak bisa tidur. Di mana? Di warung-warung Di gitu. warung nggak jelas di pinggir jalan yang sama sopir-sopir truk, ada warung yang tutup, mampir situ tahu-tahu ada orang di dalam gitu. Ngomongin, maaf ya Bu, numpang mau tidur nggak bisa tidur, Berarti malam goes juga. goes terus nonstop. Masya Allah. Makanya saya bilang juara. Yang Juaranya di situ. Yang juara itu Om Paul sebenarnya. Bisa bisa mengendalikan lebih. Tapi yang saya pengen tahu itu ya, Nah, saya tuh. pengen tahu. Ini kan kalau lihat dari rutenya itu kan di sampai 100 berapa Om? Itu kan 130. 130 Dari 60 ya, dari 60 sampai 135. Kemudian itu kan dia Nggak turun, berhenti-berhenti. datar, bahkan datar ya setelah itu ya. Nah,
yang saya pengen tahu ini ya kalau ingin menikmati goesan demi goesan sih yang penting finish memang itu sejak awal udah yang penting bisa dinikmati gitu ya. Cuman yang saya pengen tahu itu apakah memang banyak waktu terbuang untuk Istirahat? bukan untuk istirahat atau memang waktu terbuang karena elevasi yang nanjak itu gitu loh. Itu yang saya pengen tahu nih dari Gimana tuh? yang overcoatnya Very 2 jam, yang overcoatnya berapa? very 9 jam tadi ya. Nggak apa-apa, ini kan kita Iya. Kalau undercut kalau udah biasa. Kalau undercut udah biasa. Kalau undercut udah biasa, nggak usah dibahas. Yang penting finishnya itu Yang loh. penting finish. Itu rekor loh, itu rekor tuh. Setengah 11 siang hari Minggu itu rekor itu. Dan yang saya salutkan, mama ini Eh, mentalnya itu kan Iya. berarti orang kalau banyak loh yang udah mungkin ya Iya. banyak yang udah kita udah nggak mungkin Iya. undercut gitu kan Udah. loading aja. Iya, Itu iya, kan betul. beda mentalnya dengan mak ini dua. Yang penting kan, sportif, yang penting kan? gua pengen finish. Iya. Kalau lulusannya tetap aja di jalan. ya, betul tuh. Itu kalau sampai Senin masih bisa, gua suruh ya. Gua itu lusa maksud gua. Kalau seminggu bisa juga seminggu terus. Enggak, itu ngomong-ngomong karena kesasar atau memang gimana sih? Nah, itu tadi jawabannya gimana tuh? Iya, Habis waktu di kita situ. udah ngikutin GPS ya, ada Garmin ngikutin. Aku ngandelin Garminnya Om Om Tri Tri, karena ya. aku nggak punya. Jadi udahlah gue nebeng aja gitu. Udah ngikutin petanya. Masalahnya adalah aku tuh nggak kuat tanjak gitu. Oh. Jadi kayaknya tiap lihat tanjak hatiku galau banget langsung ngeliat. Kalau boleh tahu kira-kira on tree pas nanjak-nanjak itu average lah. Kira-kira pas semua tanjakan itu dilahap berapa kilometer per jam speednya? Rata-rata ya? Rata-rata berapa? kira-kira 15 kah? 20 Dirimu, kah? real. Nggak nyampe ya? Dirimu Nggak ya? sampai lah. Nggak nyampe lah. Apa 5, 6? Paling Kalau- 5-6 gitu lah. 5, 6 Iya, ya. kalau kami juga di bawah 10. Di bawah 10. Pasti lah, pasti di bawah 10. Itu pas Cuman pas trek nanjak tuh jam-jam berapa tuh? Siang. Masih siang ya? Masih Siang siang. kita ya. Kalau kami yang di gunung kedua itu udah gelap Udah ya. sore. Udah malam. Oh, udah gelap. Udah Udah maghrib, sore. udah maghrib. beda lagi nih. Siang, ini sore ya? Pertanyaan Iya, karena kita banget. jauh kan. Oh. Jauh bedanya. Jadi Itu kami masih di lembah. Oh. Om Tri sudah di atas. CP2 ya, sudah di CP2. CP2. Jadi dari kilometer 65 sampai 135. Iya, Itu iya. baru turun di bawah tapi selebihnya masih ada rolling-rolling lagi Masih sampai lah. ketemu Purwakarta. Baru. Baru selesai Ini urusan. gua kelihatan di gambar nggak? Enggak. Kelihatan. Kelihatan tuh Kelihatan sampai di sana, Om. Karena kelihatan. Jawaban Bang Haji tadi. Kamera kita banyak. Ini kan Nyasar. khusus kita. Kalau nyasarnya sih enggak. Enggak ya? Sama sekali Nyasarnya enggak ya? Sama sekali kita ngikutin Enggak lah. semua. Problemnya memang nanjaknya lambat. Habis di waktu di nanjak itu. Sama ya? istirahat. Istirahatnya tuh lambat. Live semalam aja Sama kata turun Om juga. Haidir Ya, untuk- itu untuk di Malaysia berdua dengan 300 Bofi kilo itu, cuman 1000 Bofi ya. nanjaknya Elevasinya kita 2000. Turunnya lebih lambat lagi. Iya. Oh, Ini cepat takut ya? Turunnya takut ya Licin. tuh. Jadi Aku itu pelan-pelan ya? nanjak lambat, turun lebih lambat lagi. Itu lebih istimewa. Iya, iya, iya. Jadi kalau Istilahnya- kata-kata Om Farul, Istilahnya itu kita Tatu tatu tuta. tuta. Eh. Tanjakan tuntun, tuntun, turunan turunan takut. jadi kalau kata Om Paul kemarin gini, Bu, kita sekenceng-kencengnya kita ndaki, kan orang pada banyak yang nuntun tuh pas ndaki, tapi mereka semuanya akan ngelewatin kita pada saat turun karena ibu lebih lambat lagi. Jadi Oh, meskipun mereka berani di turunan ya. Mereka semua berani di turunan, aku yang takut di turunan. Jadi secepat-cepatnya kita nanjak akan terbalap dengan orang yang nuntun di tanjakan. Ya, jadi meskipun kami lama ya, meskipun kami overshot, tapi sebenarnya pada saat di tanjakan itu Kami Bofi termasuk itu masih Goes ya? Sementara peserta lain kalau saya lihat itu banyak Nuntun yang ya? nuntun. Jadi ya maksudnya ya Bofi masih kuat lah Iya. dibanding yang lain. harus Goes. belajar turunan dari Om Boni. Nah, cuman sayangnya itu tadi ketika di turunan kita udah kalah jauh, yang lainnya turun kencang, Oh, kita kami pelan kayak ya? nuntun turunnya. Agak istimewa. Apa? Jadi itu setiap mau nyampe nanyain, Om masih ada turunan nggak? Masih ada turunan? Bukan masih ada tanjakan. Yang ditanyain turunannya kapan habis nih turunannya? Turunannya nggak ada habis-habisnya tuh. Nanti Padahal panjang loh, biasanya 10 kita ya, kilo kata. kalau turunan kita Turunan nggak bonus 10 kilo. kan. Iya, iya. Kalau turunan kan bonus tuh, kenceng tuh. Wah, speednya kita ya walaupun nggak kenceng kita lebih inilah kesempatan gitu ya. Tapi memang problemnya di situ ya.
Jadi nanjak pun ini, turunan pun itu. Jadi kalau mau ikut audak lagi harus belajar turunan, bukan belajar tanjakan. Makanya kemarin juga kita turunan nggak berani kenceng karena hujan deras. Pas hujan deras. pas hujan ya, Iya. licin ya. Tapi masih sore. Licin. Sore jam 5-an lah kita. Tapi jalanan bagus, mulus ya? Jalan Nggak mulus. lubang-lubang Tapi kan? ngeri ya, Iya. hujan gitu ya. Hujan deras. Oh, truk ya? Iya, ya betul. Betul juga sih kalau turunan kita belum pernah lewat medan situ kan agak khawatir Ngeri, juga ya. ya. Takutnya jalannya lubang atau apa kan Iya, belum apa. Kami tuh pas turunan malam ya. Oh, Gelap. apalagi Itu malam. kelihatan itu lampu masih jauh banget di bawah lampu kota itu. Oh, Ini nggak turun terus nggak sampai nih di bawah. Makanya masih jauh Iya, di iya, bawah. Padahal udah berjam-jam nih turun. Jadi memang turunannya tuh panjang banget. Tapi Nggak itu habis-habis. mentalnya berarti kan kalau Iya. kita lihat kayak gitu kan udah malam, orang mungkin udah duluan. Iya, udah. Kita masih di dataran tinggi, kita lihat di sana masih kita memang tujuannya ke sana, kota di bawah jauh. Ya mereka tetap Iya. masih tetap jauh. Kebayang kalau nyerah di situ, aku juga akan nunggu datang evakuasinya Lama, pagi. Iya, jadi jalanin nggak mau aja ya, terus. mau Mau nggak nggak mau. mau aku harus semangat, harus Bukan karena mental yang kuat, karena pilihan. Berarti kalkulasinya bagus. Pak. Iya, kalkulasinya Nah, bagus. terus ya. memang yang menambah kuat lagi untuk ke CP3 itu karena ketemu teman senasib. Nah, itu Ketemu gitu. teman senasib. Jadi masih ada orang yang tiba-tiba kita ketemu di dalam kegelapan. Itu langsung yang happy gitu enggak, kan. itu orang atau bukan? Ngomong-ngomong jam berapa itu? Aduh. Lu YouTuber apa sih orang jawab serius dianya malah. Tapi bener loh. Iya kan? Itu kan Iya. penyemangat Itu tuh. jam berapa Ya, tuh? itu habis sisa ya. Oh, malam ya? Iya, bisa ya. Itu bikin bahagia banget. Bikin Pak. Iya, bahagia biasanya banget. gitu tuh. Ketika kita berdua berpikir kayaknya kami yang paling terakhir, mungkin orang sudah evak semua, tiba-tiba lihat di ujung depan itu ada lampu kedap-kedip. Itu Wah, ini bikin kayaknya orang- bikin semangat memang Wah, itu bener. bahagia Ah, banget itu. bener. Wah, ada teman senasib di Iya, sana. Berusaha mencapai dia. Begitu kita capai, tanya, Om, Audax nggak? Iya. Mau finish nggak? Mau. Wah, itu seneng banget. Berarti ada teman saya nih nanti nih. Tapi Iya, ternyata iya. tetap nanti kami berpisah lagi. Nggak Jadi- kayak gitu Om, gitu. Jadi semangatnya pas kita sampai CP, misalnya tiap cek control point, tiba-tiba ada yang datang nyusul, wah tenang Om, kita bukan yang terakhir, kita pikirkan kita bukan yang terakhir, jadi kita masih semangat sampai finish, karena kita mikir masih banyak yang di belakang gitu. Itu berapa checkpoint kemarin ya? 5 checkpoint. 5 checkpoint ya? Iya, kan kita pikir masih banyak yang di belakang, tenang, kita bukan terakhir. Taunya apa sampai garis finish? Udahnya di mana? Gua yang terakhir, kagak ada lagi yang lain. Jadi Sedih amat. untuk di tanjakan aja kita dua checkpoint ya. Iya. Di tanjakan itu 2 checkpoint loh. Setiap puncak ya. Setiap puncak Setiap puncak itu checkpoint. seru ya. Itu paling seru deh, paling Nah, seru. kalau makannya gimana tuh? Atau perbekalan apa yang dibawa? Bawa salt stick atau apa kah? Siapa dulu Ompol? nih? Ya, kalau saya bawa 2 snack bag. Oh, senang. Di sebelah kanan Oreo, Heeh. di sebelah kirinya kurma. Oh, oke. Dan saya nggak berhenti ngunyah terus. Oh, banyak dong berarti bawanya ya? Iya, kurma kayaknya ada setengah kilo. Oh, Oreonya itu dua bungkus lah. Disensor nanti Om. Enggak. Dan sebelum Nah itu merek. saya makan itu sepanjang perjalanan sampai pulang. Dan ternyata kalau makan kurma kebanyakan gigi jadi ngilu. Jadi pulang itu kok gigi saya Oh, ngilu gitu. ya. Kalau minumnya Om? Kalau minumnya saya cuma minum air putih aja sih. Oh, oke. Sama kalau mampir minum teh gitu ya Bu ya. Gitu ya. Kalau Taufik gimana? Kemarin bawa perbekalan apa aja nih? Aku Bawa bawa rice salstik. cooker apa gitu kira-kira? Yang jelas bawa salstik. Salstik Walaupun bawa ya? sebenarnya itu nggak perlu amat, tapi beberapa kali goes jauh yang belum pernah itu biasanya badanku itu bereaksi gitu loh. Tapi Dan biasanya kalau goes kan kita keluar garamnya terus jadi kram kan? nah itu akhirnya itu karena saking takutnya kram, salsik sebentar-bentar diminum. Oh. Om Bao sampai khawatir, Bu jangan Bu, nanti Iya. malah justru darah tinggi. Iya. Kegugaran. Itu yang buat dia. Setiap jam minum saltik. Minum apa? Saltik. Emang kerasa? lagi, salsik. Enggak kerasa. Turunan apa lagi? Turunan nggak ada tenaga yang keluar. Jadi nggak usah minum. Iya. Nggak usah diminum Cuman saltiknya. mungkin karena faktor takut itu ya, takut nyusahin Om Paul, takut ini kondisi Karena cuaca. udah nyusahin ya sebenarnya. udah cukup gitu kan, udah cukup sama suasana lokasi loh. Lokasi kalau aku ada apa-apa gitu kan, tiba-tiba berhenti di jalan, nanti nunggu sampai besok lampu nggak nyampe gitu kan, aduh itu bener-bener akhirnya tuh aku saking khawatirnya itu minum salstik berlebihan gitu kan.
Terus untuk ininya aku memilih Google itu ya, Google itu karena aku nggak sanggup ngunyah. Beda dengan Kak Fitri kan sanggup ngunyah. Sama kurma bawa juga ya? Kurma juga bawa, terus bebeng, terus air putih gitu. Kalau Teh Fitri? Ya prinsipnya sama sih, kita bawa gujal, aku bawa gujal, bawa stripe sama madu. Itu adalah snack-snack yang kita konsumsi selama di perjalanan. Tapi selain itu aku mikir tiga tipe makanan itu bikin bosen kan, karena kita udah bikin timer, pokoknya tiap 15 menit minum, tiap 45 menit makan itu. Lama-lama bosen juga makannya itu mulu. Jadi aku nyiapin juga roti Holland Bakery rasa coklat itu yang menurut aku sih roti coklat terenak sedunia, yang harusnya Nggak cuma se-Asia Tenggara ya? Iya, sedunia. Kalau udah 300 kilo tuh Salah berarti yang Asia Tenggara. kalau 300 kilo tuh kayaknya udah roti coklat terenak di dunia. Dan aku udah siap-siap mau dikonsumsi pada saat terakhir. Kalau saya udah capek banget, itu kan pasti udah kayak oase di tengah gurun ya. Iya. Kalau Om Tapi Dri, apa daya. gue mau simpulin soalnya. Kalau Om Dri apa nih? Sama ya? Jadi saya bawa 3 jenis, stripe, madu, sama kurma. Oh, oke. Dimakannya teratur setiap 45 menit, 15 menit minum. Oh, 15 Itu menit aja. ya? Jadi itu aja dimakan itu. Oh iya, saya juga bawa strip sih, tapi nggak sempat kemakan karena harus di. Oh, Kita gigit aja sih. Oh gitu ya, nggak Iya. tahu. Waktu untuk menggigit dia ngeliat ke belakang gitu, Bu, aman Bu. kalau nasi padang makan nggak? Taufik ini kekuatannya di nasi Di padang. nasi padang. Kalau ketemu nasi padang mah kuat lah. Nah kemarin Ini ketemu masalah kan? makan ya, ini Iya, iya. ke masalah makan. Itu baru sekali itu aku ngerasa pop mie itu pahit. Pahit, oh beneran. Kenapa? Nggak tahu, tiba-tiba tuh pahit. Aku udah ngerasa waduh ada apa, tapi untung banyak cerita sama pengalaman bersepeda sama Sama Om Om Boni itu iya. nanti bakal memang ada rasa pahit, makanya dia wajar gitu. tapi harus terus masuk gitu kan ke badan, apa aja di asupan, nggak boleh sampai ngebok gitu, ngebong gitu kan, karena nanti lebih parah lagi. Ya udah pahit-pahit, pop mie tetap dimakan, tetap ditelan. Bakso juga kita sempat coba bakso, sama aja rasanya itu. Nasi makan nggak? Ya Allah, makan nasi itu nggak ada rasanya Om, cuman ambil air putih ditelen gitu. Serius sampai kayak gitu? Iya, sampai segitunya. Iya. Kita mah masih ngerasain enak. Kalau Teh Fitri Masalahnya- makannya apa tuh? Karena aku makannya banyak. Terus berarti berhenti makan. Berarti nggak makan nasi padang ya? Nggak ada. Oh ya itu ya. Nah itu mungkin kalau ada nasi Itu padang. rahasianya kegagalan finish di over COT itu kayaknya. Percote dengan ketabahan. Berarti nanti pengalaman ke depan mesti bawa itu Bawa nasi nasi padang. padang. Kalau Teh Fitri makan apa nih? Kalau kita, masalahnya kita salah milih makanan juga sih gitu. Jadi lama waktu habis di makan, makan. istirahat Oh, makan. oke. Waktu siang istirahat makan siang kita milih sate. Kan dibakar dulu ya. Iya, iya. Oh iya, Itu- benar, lagi. Itu lama juga ya? Lama itu. Lama tuh dibakar. Pas makan malam salah lagi milihnya ikan bakar. lama lagi ya. Itu bukan sengaja ya? Makanya padahal Itu ketemunya ya? Kita nyari soto nggak dapat. saya tuh berharap Bu Fitri sama Om Dri ini undershot, tapi pas lihat kabar, loh jam segini kok masih di CP5, nah ini udah berat ini mau undershot ini. Saya juga agak kecewa lihatnya, lah kok masih di sini. Padahal udah di harapan digantungkan. Udah berharap ada yang Waktu dari berempat nggak ada yang mau. Nggak apa-apa. Jadi ada podcast ini kalau ada yang COT sama enggak kan ya lucu lah. overshot Ya, ya. betul. Over very overshot. Oke. Jadi seru banget ya. Kira-kira Kapok nggak mau ikut lagi? Oh Om, satu lagi Om mungkin Iya. ya Om. Iya ya. Kuncinya supaya bisa goesa kenceng ketika badan udah capek, lewat jalanan yang serem banyak hantunya. Atau ada anjing ya Om? Enggak, kalau anjing kan lebih pasrah. Soalnya itu terjadi di 2 grup Om. Heeh. Om, grupnya Tante Ovi sama grupnya Fitri. Oh gitu ya. Karena takut ya. Kebayang, tengah malam ngelewatin pertama perkebunan karet. Iya. Jangan lupa. Ngeri banget tuh. Udah gelap, truk banyak. Iya. Setelah itu lewat dari itu,
kita melewati perkebunan tebu. Itu lebih parah lagi. Itu sepi, nggak ada lampu. Itu aku udah kebayang ada kuntilan. Itu di Purwakarta ya? Di Subang. Subang. Itu menuju Sukamandi ya. Jadi sebelum, jadi kalau Om Tri sama Bu Fitri melewati rute itu nggak tahu apa-apa gitu ya, udah lewat. Nah, kami sebelum melewati rute itu udah dikasih bocoran. Udah dikasih bocoran, nanti kalau lewat sini jangan tengok kiri kanan ya. Nah, itu udah sebenarnya udah mengganggu tuh. Waduh, ada apa nih? Jangan kiri kanan ya. Wah, ini udah dikasih bocoran bahwa kiri kanan banyak hantu. Jadi yang pertama itu hutan karet ya. Karet, Jalupang. Ada berapa kilo ya? Lumayan panjang itu. Itu datar atau nanjak tuh? Datar. Untung datar ya? Datar tapi nggak ada cahaya lain selain cahaya lampu sepeda. Nah, nanti sampai di Dan tiba-tiba nanti truk besar. mobil, nah itu yang ngeri banget kan. Truk besar, nanti tiba-tiba truk besar lewat di ujung kumpulan para sopir-sopir truk. Jadi sopir-sopir truk tidur di pinggir jalan. Makanya saya bilang sama Bosi, saya sebenarnya lebih takut sopir truknya daripada sama hantunya. Kalau sopir truknya ngapa-ngapain kita, habis kita, nggak ada orang lain lagi. Jadi kalau barang diambil semua kan, kalau dia tahu itu Enggak lah, kalau sopir truk mah enggak lah. kita nggak tahu. Tapi kebetulan sih sopir truknya baik-baik Iya, aja. Dan baik. kami berhenti, dikasih teh, Iya, dan karena- dikabarin ada yang lewat. Iya, biasanya mereka malah ini kebersamaannya bagus banget tuh di daerah-daerah gitu tuh. Udah pernah ya? Menarik tuh. Itu sebenarnya salah daerahnya ya. Harusnya daerah angkernya itu pas tanjakan ya. Jadi bisa agak kencengan dikit. Yang menarik tuh pas lagi lewat. Yang menarik lewat kebun teh itu. Nah, Kebun tebu ya? Kebun tebu kan, berdua kan. Kok Fitri kok diem aja gitu kan ya. Oh, iya. Saya ngeliat kanan kiri kan gitu kan. Saya tanya, "Fit, ini kayaknya tebu ya?" Nggak tahu. Kayak tebu nih, kebun tebu nih. Nggak tahu dan nggak mau tahu katanya. Soalnya dia lagi baca ayat kursi. Kayaknya ada hampir 10 kilo. Coba mungkin deh, ya, besok. coba cerita Om, waktu di kebun tebu aku gimana Om? nah iya. Tiba-tiba Iya, jadi sebelum kita masuk kebun tebu itu speednya bawah itu kayaknya 15 ya, 15 km per jam. sampai si Om Paul bilang gini, Bu kalau gini-gini terus kita nggak nyampe-nyampe Pantura, Iya, kata gitu kan. kita perlu sampai di Pantura. Kalau 15 km 2 jam lagi kita sampai di Pantura. Oke. Nah, sementara begitu melewati rel, tiba-tiba masuk hutan tebu ini. Entah kenapa jadi kok kencang mu.